Baik, terima kasih Pak Yusef yang telah memberikan pembukaan ya dari kegiatan yang akan saya sharingkan mengenai leadership. Saya menyapa kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua juga yang hadir di sini. Walaupun kita via Zoom ya, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang ingin kita dapatkan sama-sama. Tentunya bagaimana kita meningkatkan kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Nah, supaya lebih jelas, saya akan share terlebih dahulu untuk materinya. Jadi lebih baik bersimbah keringat di medan latihan daripada bersimbah darah ketika di medan perang. Jadi maksudnya apa? Itu adalah latihan kita, pembiasaan kita, itu yang akan menentukan nanti kesiapan kita ketika ketika benar-benar berhadapan dengan realita ataupun kondisi yang saat itu memang diperlukan kondisi performa yang terbaik dari diri kita. Dalam basic leadership, bagaimana membangun kepemimpinan dalam diri. Karena sebelum kita memberikan pengaruh kepada orang lain, ada yang harus kita siapkan, yaitu adalah memimpin diri sendiri. Tadi Bapak dan Ibu sudah melakukan tanda tangan dengan tangan yang berbeda, hasilnya pun ternyata berbeda. Dan itu adalah bagaimana kita mengukur tangan itu punya tangan siapa? Tangan kita sendiri, bukan tangan orang lain ya. Itu adalah salah satu bagaimana kita mengatur itu baru satu anggota tubuh. Nah, begitupun dengan leadership ini adalah pembelajaran yang sepanjang hayat juga. Selama kita masih bisa menghirup udara di dunia ini dan kita masih diberikan amanah-amanah yang hadir dalam diri kita, maka membangun atau mengembangkan leadership ini adalah terus yang harus kita lakukan. Oke. Nah, dari leadership atau kepemimpinan dalam diri ini sebenarnya saya sederhanakan ada 3 pokok bahasan. Jadi yang pertama itu adalah di sini bagaimana kita mengelola diri kita atau managing self ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita mengelola dan mengatur, lebih tepatnya sih mengelola ya. Kalau mengatur khawatirnya kesannya itu hanya satu arah. Bagaimana kita mengelola orang lain. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mengatur pekerjaan. Jadi ada 3 ini kalau kita sederhanakan pembahasan membangun kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Baik, saya akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya saya minta partisipasinya dari Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua. Tuliskan di chat, apa sih harapan mengikuti pelatihan leadership? Oke, sekarang selanjutnya adalah sebutkan pemimpin yang Anda ketahui dan menginspirasi dalam hidup Anda ya. Nah, itu ada yang menyampaikan atau mengatakan Soekarno, kemudian Imam Bonjol, Dewi Sartika. Kalau ini dalam era masa perjuangannya, era kemerdekaan, pahlawan-pahlawan juga disebutkan, ada Bung Tomo, kemudian Jenderal Sudirman, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien ya, kemudian Bill Gates, Steve Jobs gitu ya. Bahkan ada yang tadi menarik menyampaikan ayah saya. Nah, ini sama bahasanya ya, kita lihat. Ya, yang penting adalah ini yang menjadi catatan untuk kita bersama. Siapapun pemimpinnya, mereka itu memiliki kesamaan ya. Seperti yang di-share juga di YouTube, kesamaannya itu adalah mereka memiliki tanggung jawab. Kenapa tidak ada mengidolakan orang tuanya? Karena mungkin teman-teman melihat bagaimana sosok yang nyata yang dalam keseharian dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Itu pun menjadi model kebaikan yang bisa kita serap inspirasinya. Ajarkan kepada para penonton ketika kita sudah memulai sesuatu, maka kita harus menyelesaikannya sampai pada garis finish. Jadi Bapak dan Ibu pun sama, ketika kita diberikan amanah, maka kita sama-sama untuk menyelesaikan apa yang sudah kita awali sampai selesai garis finish sehingga kita bisa mengerjakannya dengan sebaik-baik mungkin yang bisa kita lakukan. Ada yang dalam 24 jam dia bisa mengelola dan mengatur perusahaan sebanyak 5 perusahaan. Ada yang dalam 24 jam dia bisa mengatur dan mengelola perusahaan sebanyak 2 perusahaan misalkan.
Ada yang dalam 24 jam dia bisa mengatur dan mengelola satu perusahaan. Dan yang lebih menyedihkan gitu ya, dalam 24 jam ada yang dia tidak bisa mengatur dan mengelola diri kita sendiri ya. Nah, itu yang menjadi evaluasi bagi kita selama ini. Dalam 24 jam ini kita bisa tidak mengatur yang hal yang paling sederhana, yang paling memang itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Apakah pemimpin dilahirkan atau dibentuk oleh lingkungan? Nih, tahun 2006, Iris dan tim melakukan riset ini berdasarkan studi terhadap lebih dari 100 pasangan anak kembar. Mereka menyimpulkan bahwa faktor genetik berkontribusi hingga sekitar 30% atas kemampuan leadership seseorang. Jadi ini adalah kesimpulannya adalah ini dia. Nah, ini. Ternyata 30% dilahirkan. Sedangkan 70%-nya itu dibentuk oleh lingkungan. Kalau lihat dari sini, ternyata memang prosentase pengalaman, prosentase kita bagaimana berinteraksi dengan orang lain, prosentase bagaimana kita terlibat dalam sebuah organisasi, apakah di sana kita menjabati sebagai posisi leader atau posisi menjadi follower gitu. Itu ternyata memberikan kontribusi kepada diri kita. Dan semakin banyak orang berinteraksi dengan seseorang, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan organisasi, itu yang akan membentuk diri kita. Jadi sebenarnya modalnya kepemimpinan itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita membentuk diri kita supaya lebih banyak mengambil pelajaran. Bagaimana dia mengatasi permasalahan, bagaimana dia berpikir secara kreatif, bagaimana dia harus bernegosiasi, bagaimana dia menampilkan kepercayaan dirinya, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia membuat sebuah perencanaan. Nah, itu adalah banyaknya kita dibentuk oleh lingkungan ketika dia terlibat dalam sebuah organisasi. Bagaimana dia membentuk atau terlibat dalam sebuah tim. Oleh karena itu, leader ini adalah leader is learner. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu adalah sebagai seorang pembelajar yang sangat baik. Karena leader juga is reader. Jadi dia bisa membaca situasi dan kondisi lingkungan, dan dia juga bisa dilihat kepemimpinan itu dari bacaan yang dia sering baca. Apakah dia lebih interestnya atau tertariknya dengan politika, apakah dia lebih tertarik dengan yang bercerpen gitu ya, ataupun dia bacaan-bacaan yang ringan, bacaan-bacaan yang berat. Ini akan menentukan pola pikir seseorang dalam menampilkan kepemimpinannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, karena kita sudah diberikan potensi kepemimpinan sebanyak 30% tadi, itu diibaratkan seperti benih. Jadi benihnya itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita mau nggak meningkatkannya, mau nggak kita mengupgrade diri kita, mau nggak kita benar-benar menumbuhkan atau mengembangkan diri kita. Tetap benih yang baik itu membutuhkan tanah yang subur, kemudian dia membutuhkan pupuk juga, kemudian dia membutuhkan air, sehingga benihnya itu bisa tumbuh dengan baik. Begitupun yang ada benih kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Tapi ketika kita berani mencoba, ketika kita berani berinteraksi dengan lingkungan, ketika kita mau berani berinteraksi mengambil kontribusi, maka itu yang akan membentuk diri kita. Apakah kita mau mengambil peran atau kita menjadi orang yang baperan? Nah, itu pun sama. Itu adalah pilihan. Jadi leader itu diantaranya bagaimana dia mengambil sebuah keputusan terkait dengan situasi dan kondisi yang dia hadapi saat ini, ataupun dia berpikir untuk di masa yang akan datang gitu. Oleh karena itu, nah ini diri kita sudah memiliki benih kepemimpinan. Ketika kita diberikan pupuk dan air, itu tanaman ya. Tapi maksudnya adalah ilustrasi pupuk dan air ini adalah bagaimana dia meningkatkan kepemimpinan, misalkan dengan membaca buku, oke?
itu bisa melatih bagaimana cara berpikirnya, bagaimana benih kepemimpinan dalam dirinya dia latih dengan banyak berinteraksi dengan orang lain, bahkan dalam suatu institusi ataupun lembaga, tentunya itu akan membentuk dirinya. Dan kira-kira apa sih yang harus dipupuk dalam diri kita? Nah, biasanya teman itu diantaranya dalam buku Leadership 3.0, Seni Kepemimpinan Horizontal untuk Semua Orang, itu diantaranya ada aspek-aspek yang harus kita kuatkan, yang harus kita pupuk. Pertama itu dari segi physicality ya. Jadi maksudnya bukan berarti kita operasi plastik gitu ya, atau kita mengubah, tapi kita benar-benar mengubah apa yang bisa kita ubah. Di antaranya bagaimana kita cara berpakaian biasanya, kemudian kebersihan, kerapihan, kebugaran tubuh, dan postur tubuh. Karena tiap orang itu ketika dia duduk di kursi itu ada yang memang tegak, itu ada yang dia lemas, menentukan itu sebenarnya semangat yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah dari segi intellectuality-nya. Bagaimana kemampuan kita untuk mengelola cara berpikir dari logical thinking, kemudian creative thinking atau practical thinking. Kemudian bagaimana dia mengelola emosinya, kemampuan mengelola emosi pribadi, kemudian emosi orang lain. Kemudian dari segi sociability-nya, bagaimana kemampuan dia membangun jaringan sosialnya. Kemudian dari segi personality-nya, jadi kesadaran tentang visi misi pribadi ini yang disebarluaskan kepada orang lain. Kemudian moral ability-nya. Di sini bagaimana dia kesadaran untuk menjaga integritas moralnya. Jadi ini adalah diantaranya beberapa aspek yang harus kita pupuk, yang harus kita berikan air ya, berikan aliran air yang supaya kita memiliki kesegaran, mendapatkan pribadi yang baru, mendapatkan pribadi yang berkembang ketika benar-benar kita mendapatkan lingkungan yang kondusif. Nah, tadi yang itu adalah inti dari pengaruh. Jadi ketika orang ini diberikan atau dipercaya menjadi seorang pemimpin karena dia memiliki pengaruh di lingkungannya. Pengaruhnya itu bisa didapatkan dari kecerdasan dia, bisa dari intelektual, dari pengalaman, ataupun kekuasaannya ya. Kemudian juga ada pengambilan keputusan, bagaimana dia mengatur dan mengambil keputusan yang tentunya memberikan impact yang baik bagi lingkungannya. Dan yang ketiga itu adalah visinya. Jadi memberikan pengaruh itu bisa juga dia karena memiliki sebuah visi yang dianggap bisa bertahan organisasi ini untuk jangka yang lebih panjang. Jadi inti kepemimpinan kalau John C. Maxwell mengatakan adalah pengaruh. Tapi saya meramunya dari beberapa literatur. Inti kepemimpinan itu selain pengaruh ada visinya, karena ini akan memberikan gambaran ke depannya akan mau dibawa kemana lembaga, institusi, ataupun organisasi. Kemudian bagaimana dia cara pengambilan keputusan. Dan a good leader is also a good follower. Jadi seorang leader itu bukan berarti dia memang dari awal sering terus memimpin sebuah organisasi, tapi dia harus ada kalanya pembelajaran itu dia harus menjadi follower terlebih dahulu, sehingga dia bisa mengaca bagaimana seorang leadernya memberikan sebuah keputusan, bagaimana leadernya memberikan arahan, bagaimana bahkan dia berinteraksi dengan sesama rekan kerjanya. Bagaimana bahkan ada tim yang di bawahnya atau staff yang di bawahnya, dia bisa memberikan mengkomunikasikan apa yang menjadi visi dari seorang leadernya. Dan dari sinilah, dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan, membentuk dirinya untuk menjadi seorang good leader. Ini adalah pemimpin itu bagaimana apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang terkait dengan ide dan gagasannya, kemudian perilakunya itu bisa memberikan pengaruh. Tapi ketika pimpinan, dia bisa memberikan pengaruh, tapi biasanya itu terkait dengan sebuah pemberian dari misalkan karena struktur organisasinya dia lebih tinggi jabatannya gitu, sehingga orang lain itu mau tidak mau harus mengikuti apa yang diperintahkan.
itu bisa jadi pimpinan. Tapi bisa nggak pimpinan itu menjadi pemimpin? Bisa. Ketika dia memanfaatkan, ketika dia mengoptimalkan jabatan yang dia berikan, kekuasaan yang dia berikan, dan dia diiringi dengan pengaruh-pengaruh yang baik, sehingga orang lain itu mengikuti kita itu berdasarkan dari dia yang memahami bahwa ini adalah kebaikan. Oke, kita langsung. Nah, ini pemimpin itu adalah kalau dari segi pengertian, ide serta perbuatannya itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi ini inti kepemimpinan itu adalah pengaruh. Kemudian berikutnya kalau level 1.0 yang kepemimpinan karena diwariskan, diterima tanpa kerja keras dan perjuangan. Jadi ini dalam tanda kutip meminjam nama besar leluhur-leluhurnya. Karena orang tuanya menjadi seorang leader, kemudian dianggap pada waktu itu orang tuanya memang bisa mengelola dengan baik lingkungannya gitu ya. Akhirnya dia meminjam nama besar dari orang tua ataupun leluhur-leluhur yang sebelumnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah kepemimpinan berdasarkan, nah ini, detail serta jabatan. Yang tadi bisa jadi pimpinan ini. Pengaruh pemimpin muncul dari posisi struktural yang dimilikinya. Ini bisa yang kita kenal dengan pimpinan. Tapi ini pun bisa dinaikkan levelnya menjadi 3.0. Yaitu adalah bagaimana pemimpin ini dasarkan pada kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain di sekitarnya. Bahkan pemimpin itu muncul dari karisma internal yang ditunjukkannya. Nah, ini yang sudah level naik sini yang sudah baik ya. Jadi bagaimana bisa jadi ini merupakan perpaduan. Jadi bisa meminjam nama besarnya, kemudian kebetulan dia juga memiliki titel serta jabatannya, tapi dia tidak hanya sekedar bersandar kepada apa yang menjadi nama besar orang tuanya. Bersandar dia kepada jabatan yang dia emban. Tapi dia bagaimana mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dia bisa memberikan impact, bisa memberikan pengaruh kepada lingkungannya, sehingga orang itu tergerak mau mengikuti karena berdasarkan pemahaman, berdasarkan memang pimpinan ini layak untuk kita ikuti. Yang kita sama-sama barusan dapatkan adalah menjadi sebuah pengantar bagaimana leadership tadi, ide dan perbuatannya itu memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya, dan apakah leader itu diciptakan atau dibentuk oleh lingkungan. Ternyata menurut penelitian tadi 30%-nya kita sudah dilahirkan dan 70%-nya adalah dibentuk oleh lingkungan, tergantung diri kita masing-masing mengambil pembelajaran, mau terlibat dengan pengalaman, apalagi teman-teman yang masih berusia muda ya, yang ikut pelatihan dan yang berjiwa muda juga. Maksudnya adalah bagaimana kita menghadirkan, memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik. Dan inti kepemimpinan adalah tadi 3, bagaimana pertama itu adalah pengaruh, kedua bagaimana cara pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah visi, mau dibawa kemana organisasi yang dia emban ya, amanahnya ya. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana mengatur diri kita. Jadi ini bahasanya ataupun sub bahasanya kita harus mengetahui tahu potensi terlebih dahulu. Yang kedua, antara kemauan kemudian juga dengan kemampuan, apakah harus seimbang atau harus bersinergi. Kemudian kita fokus pada karakter unggul. Nah, itu I-nya di 60. Nah, bagi teman-teman dan rekan-rekan, fokus kepada yang paling besarnya itu yang mana? Dari yang 4 pilihan, apakah P, apakah A, apakah E, kemudian apakah I? Dari yang teman-teman kirim, saya cek chatnya ya. Ini, nah, ini yang P-nya yang paling besar. Ini performer. Biasanya gambaran dirinya itu adalah seperti ini. Orangnya orientasinya pada hasil, kemudian fokus pada tugas. Ini yang P. Bekerja keras, orangnya target oriented, aktif, dinamis, kemauannya keras, tidak mudah menyerah, kemudian juga tegas, percaya diri, one man show ya, man of action. Jadi manajer itu by result gitu ya, bagi hasilnya. Maksudnya
Semut hitam karena digambarkan dia semut ini bekerja keras karena dia bahkan bisa mengangkat beban lebih besar dibandingkan tubuhnya ya. Kemudian ya biasa orang per orang gitu ya. Dia fokus ngambil pekerjaan atau makanannya kemudian dia bawa di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian yang ini yang A, yang paling misalkan yang menggambarkan yang besarnya A, berarti dia adalah administrator. Di sini orientasinya pada tugas, fokusnya pada gagasan. Orangnya biasanya teliti, mendetail, disiplin, serius, tekun, analitis, idealis, tertib, birokratis, filosofis, puitis juga ya. Man of process, managing by the book gitu ya. Jadi maksudnya laba-laba, kalau kita laba-laba kan ketika dia membuat sarang laba-laba kan Apa ya? otomatis gitu ya. Seperti itu. Nah, Ibu lagi pesen ayam geprek sih. Ini kemudian di sini kita lihat di sini teliti, mendetail, disiplin, serius, tekun, analisis, tertib, pada tugas, fokus pada gagasan. Kita lihat berikutnya yang orientasinya pada gagasan, fokusnya pada orang. Ini adalah yang tadi ya, entrepreneur ya di sini. Kreatif, inovatif, spontan, bersemangat, fleksibel, positif, menarik, ekspresif, terbuka, polos, tapi ada kalanya kadang polos, dia berani, risiko, ambisius, penuh emosi. Ini managing by krisisnya ya. Maskotnya kancil karena dia selalu biasanya bersemangat gitu ya, inovatif ya. Kemudian di sini yang I, integrator. Orientasinya pada orang, fokusnya pada hasil. Gambarannya biasa seperti ini, cepat, akrab, hangat, tapi tenang. Kemudian baik hati. Sebentar ya. Kemudian di sini sabar, konsisten, tulus, luas, pendamai. Kemudian team worker ya, santai, bahagia. Di sini masuk lumba-lumba karena lumba-lumba digambarkan dia feelingnya juga bagus gitu ya, suka menolong juga. Sama-sama, jadi tinggal melihat kecenderungannya apakah saya termasuk yang P, performer, kemudian apakah yang I, integrator, kemudian apakah yang A, administrator, kemudian yang E, entrepreneur. Itu baik. Selanjutnya bahasan yang kedua, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:04 ya. Managing people. Jadi bagaimana orang lain, kata kuncinya adalah ini, komunikasi. Karena kalau ada pepatah ya di Sunda itu ade goreng ku basa gitu. Jadi maksudnya bagus dan jeleknya itu seseorang itu bagaimana dia menggunakan bahasanya, bagaimana dia mengkomunikasikan kepada orang lain, apakah itu berita yang baik, berita yang tidak baik atau tidak menyenangkan, tapi ketika dikemas, disampaikan dengan baik, itu mudah-mudahan harapannya bisa diterima dengan baik juga. Oke, ketika kuncinya adalah komunikasi, bagaimana memanage orang lain, kita kenal dengan, untuk memudahkannya adalah dengan disingkat dengan ini ya, ada 4S. Bagaimana simple, simplicity, kesederhanaan. Kemudian bagaimana kita membangun kesamaan frekuensi, bagaimana kita hadirkan dalam hati ini ketulusan untuk menolong, kemudian bagaimana kita hadirkan dalam hati ini bahwa seorang diri itu memang melayani. Sebenarnya dalam diri kita itu setiap hari kita senantiasa berdoa untuk menjadi orang atau seorang pemimpin yang bertakwa. Di sini diingatkan dalam Quran surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini setiap hari ternyata kita berdoa supaya menjadi seorang pemimpin, bahkan tidak tanggung-tanggung pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi di sini menjadi orang bertakwa itu membutuhkan perjuangan yang besar, bahkan menjadi pemimpin bagi orang bertakwa ini adalah merupakan tujuan hidup yang tinggi, semakin tinggi semakin berkualitas. Nah,
Baik, selanjutnya di sini tahapan di seorang leader itu pertama adalah memimpin diri sendiri. Dan kata kuncinya itu adalah bagaimana sense of responsibility, tanggung jawab. Yang kedua tadi kita telah melewati atau sama-sama membahas bagaimana memimpin orang lain, managing people. Yang dibutuhkan apa? Bagaimana kesederhanaan, kesamaan, ketulusan, dan pelayanan. Dan yang ketiga adalah pemimpin para pemimpin. Bagaimana kita menjadi pemimpin bagi yang bertakwa ini tingkatannya lebih bukan lebih sulit ya. Perjuangannya saja yang harus benar-benar ada integritas. Karena ini the power of role model. Jadi pertama bagaimana ada integritas dalam diri kita, kemudian perpaduan sense of responsibility, kemudian the power of communication. Dan yang terakhir adalah managing text. Bagaimana kita memanage pekerjaan kita yang kita kenal sama-sama kita kenal dengan PWATS, gitu kalau disingkatnya itu ada planning, organizing, kemudian actuating, kemudian controlling. Jadi ini peran leader tentunya bagaimana kita merencanakan, bagaimana mengelola staf dan sumber daya yang ada, bagaimana actuating melaksanakannya, kemudian controlling adalah pengawasan, kemudian jangan lupa adalah evaluasi. Karena itu yang akan menjadi feedback, yang akan menjadi pelajaran supaya tidak terulang kembali. Nah, ini bagaimana kita goals-nya sudah kita tetapkan, kemudian kita rencana ini bagaimana target yang ingin dicapai, strategi seperti apa menjalankannya, kemudian kita mengelolanya dengan baik, struktur organisasi seperti apa, siapa yang boleh dilibatkan, pelaksanaannya itu bagaimana publikasinya, misalkan ada perizinan, narasumbernya, dokumentasi, ini lebih ke arah detail-detailnya, dan controlling. Pengawasan yang penting adalah bagaimana memanage pekerjaan ini kita kenal dengan dua ukuran, secara efektifkah, kemudian secara efisien. Bagaimana efektif berarti kita benar-benar dengan unjuk kerja sedikit mungkin menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tapi kalau efisien dengan sumber daya atau modal sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau ini contohnya saja yang ditampilkan lebih efisien mana ketika kita bisa membuka usaha bakso atau pisang goreng. Nah, ini kan jumlahnya berapa dihitung, kemudian yang sudah kita miliki apa, kemudian bagaimana pemasarannya, efisienkah, akan cepat nggak balik modalnya gitu ya. Kemudian efektif nggak? Contohnya di sini apakah untuk memotong pohon itu perlu gergaji mesin atau dengan pisau? Tentu dengan lebih secara efektif yaitu dengan gergaji mesin. Waktunya hanya sebentar, waktunya efektif gitu ya. Tapi kalau dikembalikan dengan masalah modal, apakah ada dan tidak? Ini kan kembali pada diri kita mengukur dengan pisau pekerjaan secara efektif dan efisien. Dan yang ini, jadi itu yang bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan. Kita sama-sama sudah belajar bagaimana basic leadership ini membangun kepemimpinan yang ada dalam diri kita, basic leadership. Kemudian yang kedua adalah managing self, ya bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Tadi sudah sama-sama mengetahui profilnya dan bedakan antara kemauan dan kemauan. Jadi ada beberapa orang yang memiliki kemauan tapi tidak memiliki kemampuan. Nah, ini yang harus di-upgrade ya. Ada juga yang memiliki kemampuan tapi kemauannya nggak ada, ya nggak akan jalan. Apalagi dua-duanya tidak ada ya, kemauannya nggak ada, kemampuannya juga nggak ada ya, berarti dia tidak ingin berubah dalam dirinya. Kemudian bagaimana kita memanage orang lain adalah kata kuncinya komunikasi. Bagaimana kita menyederhanakan, membangun kesamaan, menghadirkan ketulusan dan pelayanan. Kemudian juga kita managing pekerjaan dengan mengikuti konsep manajemen yaitu planning, organizing, kemudian actuating, controlling, dan jangan lupa evaluasi. Ya, demikian Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Kemudian untuk kekasih cukup sekian dan terima kasih.